Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mulai pagi. Tadi saya ngejar Mbah Camat. Nggak ngejar sih, karena dia sibuk. Tapi untungnya pagi tadi kita sudah ngobrol dengan mbak-mbak terapis, dengan masyarakat. Dan siang ini kita ketemu dengan Mas Dian. Mas Dian, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ejak gelut sama dia. Ejak gelut soalnya ini bolong aku saya ketemu. Mas Dian, Mas. mungkin saya harus tahu dong, kenapa kok bisa berdiri rumah terapi di samping kantor sampean? Ya. Bisa jelaskan ke masyarakat. Jadi ceritanya gini, Mas Agus. Bermula itu ketika saya studi banding ya ke Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Nah, di sana itu ada rumah terapi. Jadi bentuknya itu rumah inspirasi, bukan rumah aspirasi. Jadi rumah inspirasi. Jadi paketnya itu lebih komplit. Di samping menangani disabilitas gini, rupanya mereka itu menjadi rumah untuk penanganan stunting juga. Nah, rumah untuk penanganan stunting. Nah, terus kemudian setelah pulang, saya itu mikir-mikir Mas Agus, mikir tuh. Podo-podo kecamatannya gitu kan. Kono iso, beda anggaran. Kono iso. Kono lebih gede anggarannya. Ya, gitu. Sekolahnya sama, kebetulan camatnya itu adik leading saya. Kenapa saya enggak bisa? Terus berbekal PowerPoint dari sana, saya soundingkan ke Pak Kadinsos. Pak Parminto Budi. Mas, piye nek gawe ngene iki? Oke, kita ketemu. Ya, terus kemudian saya jelaskan konsepnya. Saya punya rumah dinas, saya punya listrik, gitu, saya punya air, tapi saya tidak punya terapis. Nah, pasien jelas saya punya. Soalnya kan data di Kabupaten Magetan itu yang paling banyak itu nomor 1 katanya panean. Tapi yang paling parah itu pelausan. Makanya itu saya kumpul dengan teman-teman puskesmas penanggung jawab anak dari Sumber Agung sama Pelausan, kemudian dengan teman-teman TKSK, pendamping PKH, kita bahas. Kita mau bikin gini nih, gimana? Oke, setuju Pak. Nah, setelah itu kita rumuskan, pasiennya ada nggak berapa orang yang anak berkebutuhan khusus di Pelausan? Sekian Pak, 34. Termasuk kita melibatkan NGO, Yagama. Mbak Fitri dan teman-teman Mbak Dita kita undang, saya sampaikan konsep saya begini Mbak. Oke, jalan. Terus ketemulah saya dengan Pak Kadinsos. Pak Kadinsos, ini pasien masyarakat itu sudah ada, terus kemudian rumah sudah ada, terapis tenaganya begini, terapisnya oke. Nah, kemudian saprasnya ini Mas Agus, ya ini kasur-kasur. Rumahnya suwung sih. Nah, rumahnya suwung. Ibaratnya rumah itu perabotnya kok nggak ada. Ya. Kemudian ya saya terus kemudian keliling meminta donasi itu. Terus terang saja, semua yang ada di sini ini donasi dari ya perbankan dan juga dari masyarakat yang peduli lah. Ya, yang peduli dari Bank Jatim, BPRS itu ikut membantu. Kemudian selebihnya kita bergerak dan alhamdulillah sudah tercukupi semuanya, Mas. Belum ini? Oh, belum ya. Untuk standarnya lah. Kemarin standarnya sudah cukup, cukup. Kalau mau nanti ditingkatkan silakan. Jadi ya kita kita cukupi pelan-pelan dan ini sudah beroperasi 2 kali Senin. Jadi 2 minggu. Kita dikasih waktu hari Senin saja. Oh, tiap hari Senin terapis? Tiap hari Senin. Kenapa tiap hari? Karena terapisnya ini di dinas Dindoyo dia dia tempatnya di sana. Betul. Yang di utamanya di sana. Di utamanya di sana. Ini berarti butuh terapis lagi dong. Nah, itu kemarin waktu pembukaan kita ngundang beberapa UPD termasuk Bapeda, kemudian organisasi dan juga Pak Sekda yang dihadiri Pak Staf Ahli. Kita sampaikan bahwa rumah terapi ini mirip Bandara Doho Kediri. Jadi kecamatan yang punya
rumahnya, gudang garam yang punya bandaranya, tapi manajemennya ada di Dinsos. Kalau di bandaranya kan di Angkasa Pura. Nah, kebetulan kendala yang dihadapi adalah jumlah terapis. Iya. Nah, kemudian kita minta ke Pak Elmi untuk di 2025 ini PAK mungkin ataupun nanti di reguler 2026 nambah honornya terapis atau nambah jumlahnya. Kalau nambah honor berarti kan di sini bisa Senin sama Jumat. Yang di sana kan Selasa sama Rebo, atau sini Senin sama Kamis. Senin sama Rebo, sana Selasa sama Kamis. Kalau saya berpikir kenapa nggak tiap hari aja? Karena melihat yang daftar banyak loh tadi. Dia berharap hari ini daftar, hari ini diterapi loh. Iya, betul. Jadi alasan kenapa kemudian konsepnya Dinsos itu mendekatkan pelayanan ini, sebenarnya begini Mas, anak-anak berkebutuhan khusus itu punya opsi. Kalau ingin gratis ke rumah sakit, tapi antriannya panjang banget. Nah, kalau mau bayar ada banyak tempat terapis. Katakanlah biayanya 100.000 gitu lah. Per sekali pertemuan. Ya. Seminggu itu bisa 2 kali, 200.000. Ongkos bensinnya 50.000, baksonya 50.000. Jajan. Nah, kemudian di pusat terapi di Dinsos yang di Indoyo itu sudah waiting listnya itu 40 anak. Yang ditangani. Yang ditangani. Nah, makanya itu kita pecah biar pelayanan Dinsos itu dekat. Nah, akhirnya yang warga Pelausan sekitar itu bisa ke rumah terapis ini. Kenapa nggak buka lowongan buat relawan terapis? Relawan tok nggak ada omongan ya santai. Kalau memang dia peduli, dia punya hati, dan dia tidak berpikir masalah uang, itu balik lagi ke manajemen. Iya, manajemen kan? Manajemennya kan Dinsos. Nah, tadi saya ngobrol dengan Mas Teh juga. Kalau ngomong relawan, ya mungkin relawan terus. Ya, betul. Karena ini dinas loh Mas, kan gitu. Tapi siapa tahu ada masyarakat Magetan yang membantu kan nggak apa-apa. Ya, betul. Tanpa ada regulasi dinas loh ya. Mama saya tiap hari datang, saya punya ilmu, saya membantu. Kan boleh juga, boleh. Asal ilmunya di situ. Asal ilmunya di situ. Nggak punya ilmu terapis, ilmunya dukun. Dukun pijet itu Terus kenapa akhirnya Pak Camat sampai berbuat? Apa? Karena memang niru Semarang Barat atau memang Magetan harus berbuat seperti ini? Awalnya alasannya receh nih Mas. Receh ya. Sebenarnya kita itu studi banding itu kan ya belajar tuh. Mulai beneneng bahan ya. Betul. Awalnya itu malu gitu loh. Jadi studi banding mulai beneneng bahan. Iya. Timbang studi banding cuma entek duit cari. Ben ya. Aku nggak ngomong ya. Tapi Pak Camat oke lah. Dia pulang dari Semarang Barat, dia punya ilmunya di sana, diterapkan di Magetan. Walaupun masih tersiok-siok sekarang. Iya, tapi kalaupun diukur Mas ya, dari tingkat survivalnya, yang di sana itu kan full bantuan Kementerian Sosial. Ya. Jadi mulai dari bangunan, kemudian peralatan, sapras, tenaga terapisnya itu full. Berarti ini PR Magetan, bagaimana Temanggung nanti tertarik? Kementeriannya. Iyalah, tempatnya kan di Temanggung sana. Kalau kita itu ibaratnya pasukan itu Kopassus. Nggak dibekali apa-apa. Jalan. Nah, itu. Ya, itu. Terus kemudian, saya selalu ngobrol dengan Mas Trisno, isu-isu di anak ABK itu bukan isu yang seksi. Bukan isu yang seksi. Jadi, minoritas. Tidak semua orang peduli. Nah, ketika saya itu ada data sekian banyak, kemudian anak-anak itu harus ke sana, dan notabene banyak keluarga yang tidak mampu, gitu kan. Bayangkan saja sekali datang 75 sampai 100 lah misalkan. Yang terapinya seminggu 2 kali, nah sebulan berapa itu. Kalau yang mampu enggak masalah, atau memang punya opsi saya
sudah ke rumah terapi lain nggak apa-apa ya. Kita itu nyaring. Nah, buktinya tadi ketika kita melakukan ini dari mulut ke mulut, kemudian masyarakat jadi terbuka gitu loh. Karena kan sebagian bagi orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu satu malu, dua dianggap ya spend lah gini, tiga dianggap goib. Nah, itu kok ya aib lah. Nah, ini kita membuka diri bagaimana rumah terapi ini bisa melayani keluarga atau anak-anak berkebutuhan khusus yang memang ini ya, yang perlu lah Mas, yang perlu. Mas Samad, ini nanti aku yakin membludak. Tidak hanya 10, bisa 20, 30, 40 orang. Kalau pelayanannya mohon maaf, gratis nih. Ya. Bagaimana nanti terapisnya itu? Nanti kita serahkan ke manajemen. Bagaimana terapisnya nanti? Ya. Kalian tadi bilang sama mbaknya 4 orang ini bagi saya kurang loh. Di sana sama di sini loh. Iya, kurang. Makanya pihak kecamatan harus pinter-pinter ini. Padahal gak nganggu anggaran belas. Ya, ini memang di luar anggaran ini. Sama pertama kali kita ketemu Mas dulu. Ya. Apa? Netes. Itu kan juga sirup. Gara-gara netes tuh dipanggil. Iya. Ya, kita terima penghargaan. Jadi harapan kami itu ya rumah terapi ini apa ya? Kalau konsepnya Pak Parminto, Pak Kadinsos itu wilayah barat biar di sini. Jadi Poncol, Sidoarjo, Lausan biar diatasi di sini. Ya, nanti seiring dengan bertambahnya ini, saya pikir Pak Kadinsos dan juga Pak Kepala Bapeda pasti akan mengambil langkah-langkah lah. Apalagi ini kan mau PAK dipercepat, jadi mungkin ada tambahan vitamin atau tambahan tenaga. Entah susu apa ya? Siapa tahu yang terapis itu malah ke sini dapat hal-hal yang mungkin bermanfaat. Dan mungkin masyarakat Magetan boleh membantu. Kalau mau bantu sementara peralatan dua. Peralatan yang tadi ya, 2 juta sekian tadi betul. Ya. Masyarakat Magetan, terutama NGO, bantu rumah terapi yang ada di Pelausan terutama. Ini masih banyak fasilitas yang harus dipenuhi. Pak Camat, apa goalnya Pak Camat? Tujuannya ya? Ini oke lah, saat ini Pak Camat masih di sini. Ya, yang kita takutkan nanti beda camat, tapi beda cerita. Ya, jadi ini Mas, apa ya? Saya pernah mendengar cerita pidato lah. Pidatonya waktu itu adalah Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Kita itu punya banyak aset, tapi kemudian aset itu tidak menghasilkan sama sekali untuk negara kita. Itulah salah satu pengelolaan aset. Nah, rumah dinas ini aset. Setelah ditempati PPK dan juga Panwas itu kan tidak terpakai gitu kan. Sekarang PKH kita geser ke sini. Gitu kan. Kalau saya suruh nempati sini mungkin masih bertanya-tanya. Kenapa? Jauh dari rumah? Ya, enggak juga. Akhirnya coba kita manfaatkan aset ini untuk rumah terapi. Jadi banyak fungsi sih Mas. Jadi apa ya? Ya rumah dinas ini terpakai, kemudian anak-anak terlayani. Jadi goalnya itu adalah jujur saja kita itu memberikan pelayanan yang setara kepada semua anak-anak. Semua anak-anak kita untuk masa depan Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita tidak memberikan pelayanan yang maksimal untuk anak-anak kita? Banyak masih anak-anak yang beresiko stunting, Mas. Ya. Kita garap dengan netes telur itu. Nah, itu untuk anak-anak yang beresiko stunting. Bagaimana dengan anak-anak yang punya kebutuhan khusus? Padahal hak asasi manusia itu sama gitu kan. Yang membedakan kita di hadapan Tuhan kan ya cuma iman dan takwa itu. Ya. Makanya itu sekecil apapun peran kita, ya semoga itu bermanfaat. Saya kadang-kadang berpikir, mungkin anak-anak ini tidak akan sembuh. Tapi saya tidak ingin anak-anak ini lebih parah. Ya. Nah, kalau seperti itu aja sih Mas. Pagi tadi ada sekitar 10 yang daftar. Ya, 10 anak. 10. Kita tahu besok daftar tapi terapinya Senin. Kan jadwal. Kalau saya bahagia tiap hari buka ini. Gitu ya? Iya.
bagaimanapun caranya di sana dibuka, di sini dibuka. Mungkin di Karangrejo dibuka, di Lembean dibuka. Ya. Jadi orang-orang yang memang memerlukan ini, betul, semua terakses sana. Ini kemarin itu memang pendekatan pelayanan yang disampaikan Pak Adinsos itu harapannya ini wilayah barat, wilayah tengah, Magetan, Panian, Sukomoro. Aku malah mendorong masyarakat Magetan yang peduli dan mohon maaf yang ekonominya cukup buka aja untuk relawan. Loh, tetapi mereka harus koordinasi dengan dinas terkait. Betul, bagaimana mengaplikasi omah iki layak ora, alatnya piye, terapi piye kan gitu. Tapi kalau dia mau biayai, enggak ada salahnya. Enggak ada salahnya. Oh, sugih. Iya. Timbang mati ra digo juga bondone. Iya kan? Betul. Ini diperlukan kok. Ya, memang pokoknya penting. Aku takutnya penduduk yang punya anak seperti itu kadang malu mau ngomong. Malu mau ngomong. Anak akhirnya di rumah ditelantarkan loh. Mohon maaf, bukan ditelantarkan, kurang perhatian. Tapi di sini kan anak merasa dimanusiakan. Betul. Yang biasanya sulit bicara, di bawah sini bisa. Yang biasanya hiperaktif dengan bahasa sentuhan terapis, tidak bisa lagi kayak seperti liar kan gitu. Ya, betul. Kembali Pak Camat, apa yang kurang peralatannya? Kalau yang kurang, apa yang kurang? Ini tadi bagi Pak Camat sudah cukup sementara. Sudah cukup dari asesmen teman-teman terapis dan juga dinsos, standarnya cukup lah. Cukup. Ruangan cukup, 3 ruangan. Cukup ini. Harusnya kamar sampean ini. Iya. Kemarin itu kita beberapa alat masih pinjam, Mas. Jadi kayak kursi terapi itu kita dipinjami dari Agama. Ya, Agama yang biru itu. Iya, sudah. Di Belanda. Terus kemarin saya coba-coba tuh berapa sih harganya, 4,5 gitu. Yang biru itu. Ya, terus kemudian pulang lagi brakiasi, terus kemudian guling terapi ini, Mas, kemarin. Yang ini yang hampir 1 juta ya? Iya ini. Itu 1 juta. Dinsos sudah mengirim surat ke Temanggung. Insya Allah Temanggung mau mencukupi. Tapi alhamdulillah tadi pagi ini ada donasi lah masuk. Itu langsung kita pesankan brakiasi. Berarti pinternya Pak Camat donasi masuk. Dan wajah melas itu. Tapi ada yang unik, Mas Agus. Jadi begini, ketika setiap Senin kita itu kan upacara bendera di sini, diikuti perwakilan perangkat, terus yang kemudian desa-desa, terus sama dinas instansi pendamping. Nah, di situ ada yang namanya kotak Senin berbagi. Nah, saya minta keikhlasan teman-teman untuk mengisi kotak itu. Terserah isi berapa. 10.000, 5.000, 2.000. Kalau sebelum ada rumah terapi ini, dulu ketika mencapai 500.000 itu langsung dibelikan 2 paket sembako. Terus diserahkan ke desa. Ini jatahnya desamu. Kalau dikasih, pokoknya nanti SPD-nya hanya lapor aja di grup. Nah, terus nanti Senin lagi ngumpul 500.000, keluarin lagi. Untuk desa A, desa B. Betul. Nah, kemarin kita minta izin sama teman-teman, dana Senin berbagi ini kalau terkumpul kita sedekahkan ke rumah terapi. Nah, kemarin kita beli ini, Mas. Ini 850 sama ongkos kirimnya itu, Mas. Jadi nggak bisa bikin sendiri. Mahal seponnya. Nah, terus lucunya itu ternyata di dana kas itu hanya ada 500.000. Ya sudah, pokoknya ditalangi sih. Kita setorkan ke sini, gitu. Kita setorkan ke bendara Senin berbagi. Nah, ketika pembukaan itu alhamdulillah ada donasi dari salah satu undangan. Ya sudah lunas, Sis. Nah, terus Senin tadi saya sampaikan kita masih kurang brakiasi ini. Yang kayu tadi? Ya, gimana ini? Gak apa-apa ya, gak apa-apa silakan Pak. Jadi nanti ya ditalangi dulu. Sudah pesen. Nah, nanti dari Senin berbagi itu untuk 300 masuk. Kalau dicukupi 1 orang bisa, Mas. Bisa misalkan. Gotong royong ya, Nek.
Ya, terus nilai amalnya itu kan teman-teman perangkat tuh biar tahu, oh iya saya kemarin nyumbang ini. Terus sama nanti kemungkinan untuk barang kecil-kecil yang habis pakai mas, kayak jenis tisu, terus kemudian baby oil, itu kan butuh banyak. Banyak ya benar. Nah, tisu tadi, maaf tadi ada anak yang ngecas terus kan? Gitu lah. Itu nanti. Jadi masyarakat Magetan boleh kok nyumbang tisu. Nyumbang baby oil gitu. Iya kan? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena itu perlu. Ya, langsung terutama tisu. Langsung di sini aja. Alkohol ya. Ini hand sanitizer. Nah, boleh kesini datang ke sampingnya Kecamatan Pelausan. rumah terapi kan. Kasihan Pak Camat keliling dewe kok. Ayo bantu. Pak Camat, bagaimana masyarakat itu bisa sadar? Apakah kita turun langsung atau bagaimana? Atau ada yang data? Jadi begini Mas, di kita itu modelnya lintas sektor ya. Jadi ketika saya punya ide seperti ini, yang saya kumpulkan pertama adalah Puskesmas dan TKSK, pendamping sosial itu. Saya sampaikan, ada enggak data anak berkebutuhan khusus yang ada di wilayah sini ya. Karena kita itu punya 2, Pelausan Sumber-Agung, mereka bawa data. Kita sondingkan, datanya kita sondingkan dengan TKSK. Akhirnya beririsan datanya. Sekarang anak-anak yang sudah melaksanakan terapi secara mandiri siapa saja? Ini Pak, ini sudah ke terapi sana. Yang ke rumah sakit siapa? Yang rumah sakit ini Pak, tapi waiting list Pak. Ngalah-ngalah jemaah haji. Nah, ketika ditelepon oleh rumah sakit, ya mungkin anak ini lagi tantrum, lagi reokan, akhirnya enggak jadi ke sana. Terus kemudian anak-anak yang sudah ke rumah terapi tunas bangsa yang di Dinsos itu siapa saja? Ini Pak, tapi yang ini sudah berhenti lah. Kenapa? Jaraknya jauh Pak. Nah, berarti yang ini kita tarik aja ke sini. Nah, itu Mas. Dan gratis. Ya. Gratis ini. Aku bahasa gratis nih kadang perih. Bagaimana bayarnya terapi sih? Itu Dinsos. Bagaimana operasionalnya? Iya memang Dinsos ya. Dinsos. Tapi ayolah masyarakat Magetan. Gratis aku geruduk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting buat masyarakat. Yang penting buat masyarakat yang ada di Magetan. Gitu. Terutama wilayah Pelausan. Yang ini. Ya kalau sementara nggak mandang wilayah. Barat, ya? Kalau saya. Wilayah barat ya. Wilayah barat. Terus jam berapa sampai jam berapa mulainya terapi? Kita jadwal dari manajemen. Dari manajemen. Jam 8 Mas. Mulai? Jam 8 mulai sampai selesai. Kadang-kadang anak-anak itu tiap anak itu setengah jam gitu. Sehari berapa? Ini tadi 10 ya? 10. Ya, lumayan. Jam 1 tadi udah selesai. Jam 1 selesai. Mungkin pesanlah buat masyarakat Magetan Pak Camat, apalagi buat donatur. Loh ini ayolah kita sempurna bareng-bareng gitu loh. Siapa tahu nanti saya juga bantu apa gitu. Oh iya, bantu publikasi. Bantu promosi. Ya apa Mas ya? Ya intinya kepedulian itu penting. Ya, jadikan setiap nafas yang kita keluarkan, ambil dan kita keluarkan itu untuk kebaikan gitu. Ya. Jadi rumah terapi ini bukan gaya-gayaan, bukan bikin cari popularitas, enggak. Jadi masih banyak anak kita itu yang yang butuhkan gitu loh. Dan juga saya tuh kemarin lihat sendiri Mas, bagaimana anak-anak itu di sini di terapi gitu kan. Pokoknya sakit. Iya, ada yang jerit, ada yang pengot dengan kondisinya jalan nggak bisa. Mohon maaf, pulih. Iya, makanya itu ya kita persembahkan lah rumah terapi ini untuk anak-anak kita, anak-anak istimewa kita. Iya. Mereka butuh itu. Mereka butuh itu. Jadi mereka itu enggak butuh yang instan gitu. Jadi katakanlah dikasih bingkisan apa butuh sih mereka. Tapi yang jangka panjang seperti ini. Karena setiap masa depannya setiap orang tua itu kan
Beda-beda. Beda-beda ya. Pemikiran juga beda. Penghasilannya juga beda loh Mas. Sekarang katakanlah dia penghasilannya 1 juta gitulah sebulan. Bayangkan kalau sekali pertemuan aja 100 gitu kan. Berarti seminggu 200. 200 kali 4 800. Itu kalau mampu. Nggak Iya. mampu. Dan masyarakat Magetan, mari kita sama-sama lah. Kita membantu. Jangan berpikir, itu urusannya dinas. Ya, itu urusan pemerintah. Urusan pemerintah, janganlah. Kalau tidak kepedulian, nggak bisa bantu doanya lah. Semoga rumah terapi bisa membantu masyarakat Magetan yang membutuhkan. Amin. Mereka butuh kita, dan mereka sangat terbantu dengan rumah terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.